Advokat juga merupakan penegak hukum sebagaimana disebut di dalam undang-undang advokat bahwa advokat merupakan penegak hukum ya. Jadi penegak hukum itu jaksa, hakim, polisi dan juga advokat atau pengacara, teman-teman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya. Amin. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai bagaimana cara menjadi seorang advokat. Oke, baik teman-teman. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa profesi advokat merupakan profesi yang terhormat, profesi yang mulia, atau istilahnya dengan officium nobile. Nah, jika selama ini mungkin teman-teman ketahui bahwa penegak hukum itu hanya hakim, jaksa, polisi, ya. Jadi advokat juga merupakan penegak hukum sebagaimana disebut di dalam undang-undang advokat bahwa advokat merupakan penegak hukum ya. Jadi penegak hukum itu jaksa, hakim, polisi dan juga advokat atau pengacara, teman-teman. Nah, oke, baik. Untuk menjadi seorang advokat, terlebih dahulu dia harus menyelesaikan studinya, menyelesaikan kuliahnya, mendapat gelar sarjana hukum ya atau SH atau setidak-tidaknya ya berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Nah, setelah itu dia harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA ya. Nah, untuk menjadi peserta PKPA ya, syarat yang harus dilampirkan adalah ijazah sarjana hukumnya ya. Jadi ada kaitannya teman-teman ya. Itu syarat mutlaknya ya. Nah, dalam materi PKPA atau pendidikan khusus profesi advokat ini kita diajarkan lebih spesifik lagi ya. Ya, tidak beda jauh dengan kuliah pada umumnya, tetapi dalam pendidikan khusus profesi advokat ini kita diajarkan lebih khusus, lebih spesifik lagi. Kalau kuliah kita hanya diberikan materi pandangan hukum secara umum saja, tetapi dalam PKPA kita diajarkan bagaimana cara komunikasi yang baik dengan klien, meyakinkan klien, atau bagaimana cara beracara di pengadilan dan lain-lain sebagainya, teman-teman ya. Setelah itu menyelesaikan pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA, lalu ada namanya ujian ya. Ujian advokat ya atau UPA. Nah, ujian ini ya soalnya tidak banyak ya. Ada pilihan ganda beberapa dan esai cuman 2 nomor, tapi jawabannya itu bisa membutuhkan 5 sampai 10 lembar kertas. Ya, misalkan kita disuruh analisis dalam soal yang diberikan di dalam ujian profesi advokat, ada 2 soal ya, ada 2 soal. Misalkan menganalisis kasus ya. Kita menganalisis kasus apakah kasus itu masuk dalam kategori tindak pidana atau perdata. Nah, kalau perdata apakah masuk dalam wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, setelah itu kita disuruh membuat surat kuasa dan gugatan. Nah, buat kuasa sekaligus membuat gugatan atas persoalan yang timbul dalam contoh kasus tersebut. Nah, tentunya orang yang telah melakukan proses magang, maka dia akan menjawab pertanyaan tersebut dengan santai, dengan benar, dengan cepat ya. Itu, maka dari itu setelah dia lulus kuliah langsung magang kalau bisa, atau setelah PKPA langsung magang. Nah, karena ketika pada saat ujian ya, orang yang telah melakukan proses magang sebelum dia ikut
ujian, maka jawaban tersebut tentunya pasti akan dijawab secara cepat, tepat, dan benar. Lain halnya ketika orang yang belum pernah magang tiba-tiba ikut ujian, disuruh membuat surat kuasa, surat gugatan, tentu dia akan bingung ya. Nah, mungkin dia bisa, tetapi teknik cara yang baik dan benar dalam menyusun membuat surat kuasa dan surat gugatan itu tidak akan tidak akan paham. Nah, ada poin-poin dalam hal membuat surat kuasa dan gugatan, teman-teman ya. Jadi tidak asal buat surat kuasa atau juga surat gugatan, ada tekniknya, ada poin-poin yang harus diketahui di dalamnya. Dan itu merupakan poin apabila kita membuat surat kuasa dengan baik dan benar, maka poinnya pasti dapat dinyatakan lulus pasti di dalam ujian. Nah, itu teman-teman ya. Nah, setelah dia dinyatakan lulus dalam ujian dan namanya tercatat tercantum di DPN sana, maka dia boleh mengajukan permohonan atau mengajukan untuk dilakukan pelantikan, pengambilan sumpah ya. Jadi pengambilan sumpah itu di pengadilan tinggi, teman-teman ya, berdasarkan domisili masing-masing atau domisili calon advokat ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi tahapannya itu ya agak panjang, sulit, dan kita harus berjuang teman-teman. Maka dari itu untuk mendukung proses PKPA, mendukung ujian advokat, maka teman-teman harus melakukan proses magang terlebih dahulu di kantor-kantor hukum, di kantor-kantor seniornya. Nggak apa-apa, minta diajarkan cara membuat surat kuasa yang baik dan benar. Nah, beserta minta diajarkan poin-poin yang terkandung di dalam surat kuasa tersebut. Lalu minta diajarkan cara menyusun atau membuat somasi, cara menyusun atau membuat surat gugatan dan juga permohonan, teman-teman ya. Jadi pada saat ujian ya sudah tidak kaku, dia sudah paham dan mengerti cara membuat dan menyusun surat-surat seperti kuasa, somasi, gugatan, dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan juga kemudian baru PKPA tiba-tiba langsung buka kantor. Nah, belum disumpah udah buka kantor. Kalau bisa saran saya ya, teman-teman ikuti dulu prosesnya. Setelah ikuti prosesnya baru lakukan magang. Minimal dapat ilmunya, minta pandangan arahan kepada senior-seniornya. Senior advokat atau advokat-advokat yang lebih dulu, yang sudah paham dan mengerti. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan kemudian baru selesai PKPA langsung buka kantor hukum, buka firma hukum. Kalau bisa saran saya ya ikut magang dulu lah ya, minimal atau maksimal 2 tahun teman-teman, biar dapat ilmunya dulu. Nah, setelah itu ya terserah, setelah dilantik, disumpah di pengadilan tinggi, terserah mau langsung buka kantor atau tidak atau bagaimana ya, itu terserah teman-teman ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, syarat untuk menjadi seorang advokat ya, prosesnya panjang dan harus dilalui ya. Menyelesaikan studinya atau kuliahnya, dapat gelar sarjana hukum atau minimal berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lalu ikut lagi yang namanya ujian profesi advokat atau UPA. Setelah itu magang 2 tahun, lalu ikut atau diambil sumpahnya pada pengadilan tinggi berdasarkan domisili calon advokat. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ingat juga nih ya, advokat itu merupakan penegak hukum ya. Ini diatur di dalam undang-undang advokat ya. Advokat merupakan penegak hukum di mana dia tidak digaji oleh negara atau pemerintah, tetapi dia mendapatkan upah, mendapatkan uang itu dari honorarium, dari hasil kerjanya sendiri. Itu ya teman-teman ya. Ingat juga bahwa profesi advokat itu merupakan profesi yang terhormat, profesi yang mulia, atau officium nobile teman-teman ya.
Itu ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang advokat ya, agar giat belajar, magang, jangan ragu untuk bertanya, silahkan bertanya kepada senior-seniornya bagaimana dan seperti apa cara menjadi seorang advokat yang baik dan benar, teman-teman ya. Oke, teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.